Bertemu lagi dengan saya, Pak Marinsan. Pada saat ini kita akan membahas lanjutan rangkaian listrik arus bolak-balik. Nah, kita sebut ini judulnya adalah rangkaian listrik arus bolak-balik bagian yang kedua. Ya, pada bagian yang pertama kita sudah membahas bagaimana arus bolak-balik itu terjadi, ya, dan jenis persamaan arus, tegangan, dan bagaimana arus dan tegangan kalau ada pada rangkaian resistif murni, induktor murni, dan kapasitor murni, ya. Bagaimana sudut fase antara arus dan tegangan, dan juga adanya reaktansi induktif, reaktansi kapasitif. Oke, nah pada bagian yang kedua ini kita akan membahas rangkaian seri antara resistor dan induktor. Nanti di bagian berikutnya antara resistor dan kapasitor, dan antara resistor, induktor, dan kapasitor. Oke, kita mulai. Ini adalah rangkaian seri antara resistor dan induktor. Jadi bentuk rangkaiannya seperti ini, ya. Ada hambatan, ada induktor, ya, dihubungkan seri dengan GGL bolak-balik, ya. Maka diagram fasornya sudah pasti seperti ini, ya, di mana tegangan pada induktor itu adalah mendahului tegangan pada resistor 90 derajat, ya. Jadi tegangan antara induktor dan resistor itu bersudut 90 derajat. Kenapa? Karena tegangan dan arus pada resistor itu satu fase, sedangkan pada induktor tegangan dengan arus berbeda fase 90 derajat. Sehingga tegangan induktor akan berbeda fase dengan tegangan resistor sebesar 90 derajat. Jadi seperti ini, ya. Jadi seperti ini diagram fasornya, di mana arus listrik sefase dengan tegangan resistor dan berbeda fase 90 derajat terhadap tegangan induktor. Sehingga tegangan totalnya di sini kita lihat tidak dijumlahkan, tetapi secara Pitagoras, ya. Jadi beda potensial antara ujung-ujung induktor dan resistor itu adalah kalau pada resistor adalah I kali R, ya, sedangkan pada induktor adalah I kali XL, di mana hambatan yang terjadi pada induktor itu adalah XL, yaitu reaktansi induktif, yang hasilnya pada video sebelumnya kita bahas adalah omega L, ya. Nah, sudut fase antara arus dan tegangan adalah ini sudut V ini, ya, yaitu tangan V adalah VR atau tegangan induktor berbanding tegangan resistor. Oke. Sedangkan impedansinya, impedansi itu apa? Adalah hambatan total antara R dan L. Tegangan impedansinya atau hambatan totalnya, di mana XL itu searah dengan VL dan R searah dengan VR. Jadi XL dan R itu adalah tegak lurus, ya. Di mana XL pada sumbu E positif, sedangkan L sumbu X, R adalah sumbu X positif, sehingga Pitagoras, ya. Sehingga Z-nya adalah resultan dari XL dan R, di mana Z sama dengan akar dari XL kuadrat tambah R kuadrat. Paham, ya? Jadi kalau pada rangkaian arus searah, kalau seri tinggal dijumlah. Nah, pada rangkaian arus bolak-balik itu jelas beda karena hambatan pada resistor tidak searah dengan hambatan pada induktor. Demikian juga nanti pada kapasitor. Oke. Jadi sekali lagi, impedansi sama dengan akar dari XL kuadrat ditambah R kuadrat. Apa XL? Adalah omega L, yaitu reaktansi induktif, hambatan yang terjadi pada induktor, ya. Apa R? Adalah hambatan resistor, ya, atau kita sebut dengan resistor. Oke. Nah, itu pada rangkaian induktor. Bagaimana dengan kapasitor? Lihat R dengan C, ya. Nah, lihat di mana I
mendahului tegangan kapasitor 90 derajat. Jadi I sefase dengan VR, ya, sedangkan VC terlambat 90 derajat. Jadi sama halnya dengan yang sebelumnya. Nah, beda potensial pada R adalah IR, ya. Sedangkan beda potensial pada C adalah I kali XC. XC itu adalah reaktansi kapasitif yang besarnya 1 per omega C yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, bagaimana sudut fasenya? Sudut fasenya adalah ini, psi ini adalah tangen psi sama dengan tegangan kapasitor berbanding tegangan resistor, ya. Dan impedansinya adalah sama seperti tadi, ini tegak lurus antara XC dengan R, ya. R itu searah dengan VR, sedangkan XC searah dengan VC. Sehingga Z sama dengan XC kuadrat tambah R kuadrat. Apa itu XC tadi? Nilainya adalah 1 per omega C. Oke ya, paham ya? Nah, untuk yang berikutnya adalah rangkaian seri antara resistor, ya, induktor, dan kapasitor. Nah, seperti ini rangkaiannya. Dirangkaikan seri, ya, sehingga VR tegangan pada resistor adalah I max R sin omega T, ya, sin omega T atau VR sin omega T. Jadi max artinya kalau omega T-nya sama dengan 90 derajat berarti tegangan pada beda potensial pada R adalah I kali R gitu ya. Sedangkan beda potensial pada L adalah I max XL. Nah, ini mendahului 90 derajat ya, mendahului. Kalau di sini kan sefase tadi, I dengan R sefase. Kalau di sini I max kali XL sin omega T tambah V per theta atau sama dengan VL cos omega T. Oke ya, sedangkan beda potensial pada kapasitor adalah I max kali XC reaktansi kapasitif sin omega T min V per 2 atau maksudnya tertinggal 90 derajat. Jadi artinya VR itu pada sumbu X, ya, sedangkan VL pada sumbu Y dan VC pada sumbu Y negatif, ya, berlawanan arah. VL dengan VC itu berlawanan arah atau sama dengan min VC cos omega T. Oke ya. Nah, jadi VR-nya I max kali R, VL-nya I max kali XL, dan VC sama dengan I max kali XC. Bagaimana diagram fasornya? Lihat ya, ini diagram fasor pada R, ya. Ini sudah kita bahas pada video sebelumnya. Ini adalah diagram fasor pada L, induktor. Ini adalah diagram fasor pada C. Nah, setelah digabung, tentu jadi begini ya, lihat. Ini I pada sumbu X positif sefase dengan beda potensial R, ya, beda potensial pada resistor. Sedangkan VL adalah ke atas, mendahului 90 derajat dari I, ya, jadi VL ke atas. Sedangkan VC tertinggal 90 derajat, berarti ke bawah, ya. Jadi pada rangkaian RLC, VL dan VC itu segaris, sehingga dijumlah. Jadi kalau misalnya VL-nya yang lebih besar dari VC, maka arahnya tentu ke atas. Jadi besarnya VL min VC. Kalau VC yang lebih besar, tentu jadi min ke bawah ya. Sedangkan VR selalu pada sumbu X positif. Jadi V totalnya adalah ini, resultan dari tiga-tiganya ya. Resultan dari tiga-tiganya. Paham ya? Jadi ini adalah diagram apa namanya? Diagram fasornya ya. Jadi delta atau VL min VC ini adalah jumlah dari beda potensial induktor dan kapasitor. Jadi tegak lurus, selalu tegak lurus terhadap beda potensial R. Oke, sehingga ya seperti ini lihat. Maka kalau kita buat impedansinya, ini adalah R, ya.
Sedangkan yang ini, yang ke atas ini, Y positif adalah XL min XC. Jadi jumlah dari reaktansi induktif dan reaktansi kapasitif pasti tegak lurus terhadap R, ya, sehingga Pitagoras. Jadi impedansinya akan sama dengan akar dari, ya, R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat. Di akar itulah Z-nya, impedansinya. Oke, paham ya? Itu impedansi untuk tiga-tiganya. Sedangkan fasenya, sudut fasenya adalah tangen pangkat min 1 dari XL min XC per R. Atau tangen theta sama dengan XL min XC per R, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat, kalau kita mau hitung berapa tegangan totalnya, tentu Pitagoras lagi. Tegangan total adalah tegangan resistor kuadrat ditambah tegangan induktor min tegangan kapasitor di kuadrat, di akar. Itulah tegangan totalnya, ya. Tinggal diuraikan lagi. Tegangan resistor itu adalah I kali R, itu tadi sudah ada ya. Ini I kali XL, sedangkan tegangan kapasitor adalah I kali XC, sehingga tegangan totalnya sama dengan I kali impedansi ya, impedansi yang sini. Jadi tegangan total dari rangkaian seri R, L, C adalah sama dengan I total dikali impedansi. Jadi kita sudah membahas rangkaian seri antara R dan L, R dan C, ya, dan R, L, C. Oke. Nah, itulah tiga rangkaian seri itu. Nah, sekarang ada tiga jenis Ada tiga jenis rangkaian RLC. Apa itu maksudnya? Jadi begini, sifat rangkaian AC pada RLC bisa bersifat induktif, bisa bersifat kapasitif, atau bisa bersifat resonansi. Apa itu? Bersifat induktif itu kalau reaktansi induktifnya lebih besar dari reaktansi kapasitif. Artinya induktifnya lebih dominan. Ya, paham ya? Bersifat kapasitif sebaliknya kalau XL lebih kecil dari XC. Jadi yang dominan adalah kapasitasnya. Nah, kalau XL sama dengan XC, kalau XL sama dengan XC, ya itu yang disebut dengan resonansi, yaitu XL sama dengan XC. XL sama dengan XC, jadi impedansinya akan sama dengan R, ya. Kita masukkan ke rumus yang tadi sama dengan R. Nah, sekarang kalau XL sama dengan XC, maka XL itu kan omega kali L. Omega kali L ya, bukan omega L. Omega kali L itu adalah XL. Sedangkan XC adalah 1 per omega kali C. Omega kali C. Maka ya, omega kali L itu adalah 2 VF kali L sama dengan 1 per 2 VF kali C. Ya, sehingga frekuensi resonansinya ya akan sama dengan 1 per 2 V, ya, 1 per 2 V akar 1 per LC. Jadi frekuensi resonansi adalah 1 per 2 V akar 1 per LC. Bila mana itu terjadi resonansi? Jika XL sama dengan XC. Dalam penerapan rangkaian listrik arus bolak-balik ini nanti akan ketemu pada misalnya pemancar gelombang elektromagnet, misalnya pemancar radio, atau penangkap gelombang radio atau penangkap gelombang elektromagnet dalam handphone kita misalnya. Jadi menggunakan rangkaian RLC gitu ya supaya terjadi resonansi. Maksudnya gelombang elektromagnet di udara beresonansi dengan alat kita sehingga gelombang elektromagnet di udara itu bisa ditangkap. Nah, itu beresonansi namanya ya. Oke, itu tiga jenis rangkaian arus bolak-balik pada RLC, sekali lagi bersifat induktif, kapasitif, dan resonansi. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana daya pada rangkaian arus bolak-balik. Pada rangkaian arus searah, daya itu langsung aja V kali I atau tegangan kali kuat arus. Tapi pada rangkaian arus bolak-balik tidak begitu, karena antara
tegangan dan arus tidak selalu searah. Kecenderungan membentuk sudut fase, yaitu membentuk sudut ya. Nah, sekarang kalau kita lihat lagi gambar yang tadi tentang rangkaian RLC pada diagram fasornya kan seperti ini. Lihat, ini tegangan total nih, tegangan total. Tegangan totalnya ini yaitu total dari FL, FC, dan FR. Ini tegangan totalnya. Sedangkan I-nya searah dengan VR. Jadi kita lihat di sini bahwa tegangan total dari rangkaian itu tidak searah dengan R-nya. Sehingga dayanya, perkalian dayanya seperti ini. Daya sama dengan V cos psi, ini sudut fasenya, dikali I. Atau V kali I cos psi. Apa itu V? Adalah tegangan efektif, II efektif, cos theta ini ya, ini daya rata-rata ya, atau daya efektif. Ini tegangan efektif V-nya, I-nya arus efektif, sedangkan cos theta itu kita namakan dengan faktor daya ya. Jadi cos theta ini kita sebut dengan faktor daya. Jadi kalau cos theta sama dengan 0, dayanya jadi sama dengan 0. Kapan itu? Kalau visinya, sudut fasenya 90 derajat gitu. Jadi kalau I dengan V 90 derajat, dayanya justru sama dengan 0 ya. Nah, itu adalah faktor daya. Jadi sekali lagi daya itu adalah tegangan kali I kali faktor daya. Oke ya, itu tentang daya. Yang terakhir, bagaimana penerapan rangkaian AC. Nah, ini kalian bisa baca sendiri, bisa amati sendiri dalam kehidupan sehari-hari, kapan saja diterapkan rangkaian AC ini ya. Contoh yang paling nyata adalah di rumah kita. Di rumah itu PLN menyalurkan listrik ke rumah tangga itu adalah dalam bentuk tegangan bolak-balik, sehingga alat-alat kita di rumah kebanyakan menggunakan listrik bolak-balik, misalnya mesin cuci, kipas gitu. Nah, ada alat-alat yang lain, misalnya handphonemu menggunakan arus searah. Nah, butuhlah yang namanya transformator untuk mengubah arus bolak-balik menjadi arus searah. Televisi butuh arus searah, tapi dari PLN arus bolak-balik butuh transformator. Nah, bagaimana mentransmisikan energi listrik misalnya dari satu kota ke kota lain? Itu sudah pasti pakai rangkaian arus bolak-balik ya, listrik arus bolak-balik, tidak arus searah. Oke ya, nah itu penerapannya kamu bisa baca lagi di buku-buku, bisa mengamati lagi dalam kehidupan sehari-hari. Coba kamu perhatikan, amati dan simpulkan bagaimana apa saja gitu penerapan listrik arus bolak-balik ini. Nah, setelah ini kita akan coba beberapa contoh soal ya. Kita akan coba beberapa contoh soal untuk lebih memahami rangkaian listrik arus bolak-balik ini. Ya, contoh soal yang pertama, susunan seri hambatan 40 ohm dan kapasitor dengan reaktansi kapasitif 30 ohm. Jadi R sama dengan 40 ohm ya. Reaktansi kapasitif 30 ohm, oke. Dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik, tegangan efektif ya, V efektif 220 volt. Tegangan efektif pada resistor adalah berapa? Oke ya. Nah, di sini kita harus mencari dulu I totalnya, yaitu dengan cari dulu impedansinya. Hanya ada 2, berarti impedansi adalah R kuadrat tambah XC kuadrat di akar ya. Jadi sama dengan 40 kuadrat tambah 30 kuadrat. Dan itu sama dengan 50 ohm ya. Jadi Z-nya sama dengan 50 ohm. Sehingga I ya, I sama dengan V total dibagi Z. V totalnya adalah 220 volt, sedangkan Z-nya adalah 50 ohm. Sehingga I totalnya sama dengan 4,4 ampere ya. Nah, berikutnya berapa
tegangan pada R adalah I kuat arus kali R. Kuat arusnya adalah 4,4 dan R-nya adalah 40. Sehingga tegangan pada hambatan sama dengan 4,4 kali 40 sama dengan 176 volt. Oke ya, paham ya? Jadi cari dulu impedansinya, baru I totalnya, dan akhirnya VR-nya adalah I total dikali R. Itu contoh soal yang pertama ya. Kita lanjut. Oke, contoh soal yang kedua masih mirip yang di atas tapi dengan kapasitor ya. Nah, susunan seri hambatan 80 ohm, jadi R sama dengan 80 ohm, oke. Dan kapasitor dengan reaktansi kapasitif sama dengan 60 ohm, oke. Dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, V efektifnya sama dengan 300 volt. Pertanyaannya, berapa tegangan efektif pada kapasitor? Oke, jadi tetap sama. Yang pertama kita cari adalah impedansinya, yaitu R kuadrat tambah XC kuadrat sama dengan ya 80 kuadrat tambah 60 kuadrat, dan itu sama dengan 100 ohm ya, 100 ohm. Sehingga I-nya berapa? I-nya adalah V efektif per Z sama dengan 300 volt per 100 ohm. Jadi sama dengan 3 ampere ya, sehingga VC pada kapasitor sama dengan I kali XC. Ini adalah 3, sedangkan XC-nya adalah 60, jadi 180 volt ya. Mudah ya? Oke, itu contoh soal yang kedua. Kita lanjutkan ke contoh soal yang berikutnya. Oke. Suatu rangkaian RLC dipasang pada tegangan bolak-balik yang nilai efektifnya, jadi V efektifnya sama dengan 100 volt. Dan frekuensi adalah 60 Hz ya. Bila R sama dengan 10 ohm, L sama dengan 26,5, maaf ini bukan farad, ini Henry ya, Henry. Maka tegangan di ujung-ujung frekuensi R10L. Oke ya. Ini ada beberapa yang tidak diketahui ya. Sebentar. Oh ya. Suatu rangkaian RLC dipasang pada tegangan bolak-balik, nilai efektifnya 100 volt, frekuensi 60 Hz, R 10 ohm, L 26,5 Henry, ya. Maka tegangan di ujung-ujung L adalah berapa volt? Ini ada C ya, C sama dengan 106 mikrofarad ya. Jadi yang ditanya adalah tegangan di ujung-ujung L, jadi VL yang ditanya. Oke, nah tentu yang perlu dicari pertama itu adalah Z ya. Untuk mencapai Z kita harus cari dulu XL. XL itu sama dengan 2 VF itu omega ya, 2V kali 60 kali L. L itu 26,5 ya. 26,5. Nah, ini ternyata mili ya, mili Henry. Jadi 26,5 kali 10 pangkat min 3 ya.
26,5 kali 10⁻³ dan itu sama dengan 9,98 ohm. Oke ya, jadi ini dihitung pakai kalkulator aja 9,98 ohm. Yang berikutnya adalah XC. XC itu sama dengan 1/2 VF, yaitu 2 kali 3,14 V ya, 3,14 kali frekuensi 60 kali C-nya 106 kali 10 pangkat mikro ya, pangkat min 6. Dan itu sama dengan ya pakai kalkulator saja 25,0 sekian ohm gitu. Oke, selanjutnya Z. Berapa nilai Z? Adalah akar dari gitu R 10 kuadrat R ya, langsung aja ya. XL 9,98 ya min 25 oke di kuadrat. Ini kamu tinggal hitung aja pakai kalkulator ya, pakai kalkulator. Ini akan menjadi 100 ditambah ya, ditambah ini kan hasilnya pasti min, tapi di kuadrat jadi plus ya. Ditambah 226, sekitar 6 lah ya. Jadi ini sama dengan akar dari 326,6 diakar pakai kalkulator ya 18,07 ohm, itu Z-nya. Sehingga I sama dengan V per Z. V per Z. V-nya berapa? 100/18,07. Dan itu sama dengan 5,43. 5,43 ampere. Nah, sekarang berapa VL-nya? Adalah I kali XL ya. Sama dengan 5,43, XL-nya tadi 9,98, 9,98 dan itu sama dengan 55,25 aja ya, kita bulatkan 25 volt. Oke. Ini angkanya memang agak sedikit tidak teratur, tapi polanya bisa kita lihat ya. Jadi cari dulu XL ya dengan rumus 2VFL, terus cari XC dengan rumus 1/2VFC. Setelah itu cari Z, oke, baru I, terakhir adalah tegangan pada induktor. Oke, itu contoh soal yang ketiga, kita lanjutkan. Ya, contoh soal yang terakhir, sebuah hambatan 600 ohm ya, jadi R sama dengan 600 ohm. Terus induktor dengan 1000 ohm, maksudnya hambatan induktor, jadi XL ya, 1000 ohm. Dan kapasitor XC sama dengan 200 ohm. Disusun seri ya, jika susunan ini dihubungkan dengan tegangan efektif sama dengan 100 volt, berapa daya efektifnya? Oke. Nah, langkah pertama tentu yang kita cari adalah Z dulu ya. Z sama dengan akar dari R kuadrat tambah XL min XC kuadrat sama dengan 600 ya tambah XL 1000 min 200 di kuadrat. Oke ya, 600 dengan 800 ya. Jadi 1000 ya, 1000 ohm. Itu Z-nya. Terus langkah berikutnya adalah I. I sama dengan V per Z, yaitu V-nya 100 ya, Z-nya 1000. Jadi ini adalah 0,1 ampere. Nah, sekarang berapa dayanya? Daya itu ingat rumusnya tadi V kali I kali faktor daya. Faktor daya itu cos
theta, sudut fase ya. Berapa V-nya? Ya, V-nya adalah 100. Oke. I-nya berapa? 0,1. 0,1. Faktor dayanya, ingat, faktor daya adalah R, itu tadi grafiknya kan gini nih. Set. R-nya adalah ini, ya. Ini faktor dayanya, ini adalah Z-nya. Di mana Z itu adalah, sudah ada nilainya ya, R per Z. R-nya 600, ya, Z-nya 1000. Ya. Jadi 0,6 ya, 0,6 itu faktor dayanya. Jadi daya sama dengan faktor apa V kali faktor daya, ini 0,6 ya. Jadi 10 kali 0,6. Jadi besarnya adalah 6 watt. Itulah contoh soal 4 buah untuk lebih memahami lagi rangkaian listrik arus bolak-balik. Saya akan membuat video khusus untuk membahas soal-soal. Sekian pertemuan kita pada saat ini tentang teori lanjutan dari rangkaian listrik arus bolak-balik dan beberapa contoh soal. Mudah-mudahan kalian para penonton semakin memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.